menyembah firman Tuhan, Kau tolong dia, urapi dia Tuhan, urapi Tuhan, terima kasih. Dan karena persembahan Tuhan, Kau tolong Tuhan, bagi semua persembahan kami ataskan doa kami dan Yesus sampai amin. Sebelum kita diberkati Tuhan, kita akan menjadi yang pertama, menyanyikan lagu tadi, biar bumi akan berlari. Biar bumi akan berlalu, biar Tuhan tak percaya lagi, biar kita berdosa, tak ada bersinar lagi, saya bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan saya. Kalau diingat juga, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya pernah diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan dari minggu. Cuma pada saat itu saya belum siap, saudara. Jadi saya bilang saya masih perlu banyak belajar juga untuk firman Tuhan. Dan kalau mau bilang juga, punya murid kalau mau bawa firman Tuhan, ya pasti mereka juga kalau di muka orang gembala pasti akan ada rasa belum berani atau gugup, saudara. Apalagi kalau mau bilang saya semua sebagai jemaat yang biasa, pasti masih ada kekurangan untuk membawa firman Tuhan pada setiap kali minggu. Tapi puji Tuhan, 2 minggu yang lalu saya diberi kesempatan, kemudian saya tidak menolak untuk membawa firman Tuhan. Sebenarnya dari jadwalnya minggu yang lalu, cuma karena ada tamu, jadi saya dipindahkan pada hari ini. Haleluya. Pembacaan Alkitab saya pada siang hari ini saya buka dan saya ambil pada Yesaya 38 ayat 19. Yesaya 38 ayat 19. Saya akan baca.
Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2022. Kita masih merasakan dan merayakan tahun baru, dan kita sama-sama bersyukur kalau kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di tahun 2022 ini. Dan kalau kita boleh ingat-ingat, sepanjang tahun 2021 begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh lewati suka maupun duka di tahun 2021, dan begitu banyak ya persoalan ataupun pergumulan dalam kehidupan kita yang kita hadapi, tapi semuanya boleh kita lewati dan kita lalui. Itu semua karena berkat pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Baik itu pergumulan dalam rumah tangga kita antara suami dan istri, pergumulan terhadap anak-anak, saudara-saudara, baik juga ada orang tua ataupun saudara-saudara kita selalu menghadapi suatu pergumulan dalam keluarga kita, ataupun juga kita ada masalah di tempat kerja kita, saudara-saudara, bersama teman-teman sekaryawan ataupun dengan pimpinan atau bos kita boleh lewati semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ataupun juga kita dalam sepanjang 2021 kita pernah mengalami suatu sakit penyakit, ya saudara-saudara, dan begitu banyak yang kita hadapi, tapi kita bersyukur saudara-saudara, itu semua kita boleh hadapi, kita boleh lewati semua karena ada pertolongan dari Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, kita memasuki tahun 2022, ya kita berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk kiranya Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Dan karena kita tidak tahu di tahun 2022 ini apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan kita lalui, tapi biarlah Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dan kita lewati, kita lalui atau kita jalani, maksudnya saudara, kita jalani kehidupan tahun 2022 itu biarlah kita penuh dengan ucapan syukur, saudara. Kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, saudara-saudara, kehidupan orang lain. Jadi kita senantiasa cukup menjalani kehidupan kita sendiri, karena kita juga sendiri tidak tahu kehidupan apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, kita tidak tahu. Jadi kita untuk menapaki tahun 2022 ini kita jalani sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Sebagai contoh, saya punya cerita. Ada seorang kurir, ya, dia bekerja sebagai pengantar sebuah paket. Kemudian dia ada paket yang harus dia bawa di sebuah perusahaan, saudara. Kemudian dia masuk, dia mendapati seorang sekretaris. Dia menyerahkan ini paket dan diterima oleh sekretaris. Sebelum dia pergi, dia lihat-lihat bahwa bagaimana kehidupan pekerjaan seorang sekretaris ini begitu enak, dia bilang. Dia tidak perlu lagi susah-susah di luar, ya, panas terik atau hujan. Dengan kerja di AC, dia pasti begitu nyaman, begitu bahagia, saudara. Itu yang dari kurir yang sampaikan dalam hatinya, dia apa yang dia lihat pekerjaan seorang sekretaris ini. Setelah itu dia pergi. Kemudian sekretaris ini masuk ke dalam ruangan pimpinannya atau bosnya dia. Dia menyerahkan paket, saudara. Setelah dia serahkan, sebelum dia keluar, dalam hatinya juga dia lihat ini DP pimpinan, DP bos, aduh enak sekali jadi bos, saudara. Punya rumah, punya perusahaan, punya mobil, pasti kehidupannya itu senang dan bahagia, saudara. Itu ungkapan dari hati dari seorang sekretaris kepada pimpinannya.
Jadi dia kembali ke ruangannya. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, pimpinannya ini bertemu dengan temannya di dalam ruangan itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam ruangan itu? Ternyata pimpinannya ini berhutang kepada temannya dengan menggadaikan dia punya aset, yaitu dia punya mobil. Saudara-saudara, kenapa dia meminjam uang dengan menggadaikan mobilnya? Karena dia harus membayar gaji karyawannya, saudara-saudara. Kemudian temannya itu pergi. Jadi bosnya ini habis selesai pinjam uang dia punya teman pergi. Setelah dia pergi, dia punya teman pergi, di tempat parkir, sebelum dia memasuki DP mobil, dia ketemu dengan kurir yang pertama tadi, saudara-saudara. Dengan cepat kurirnya berjalan pergi ke kendaraan itu, motornya. Dalam hati, ini orang yang punya duit ini, yang DP bos ini, yang bos ini ada pinjam uang. Dalam hatinya dia begini, senang sekali ini orang ini berhidup. Saudara, tidak seperti dia yang saat ini yang sakit-sakitan, saudara. Jadi mau bilang ini bos ini dia punya ini temannya bos ini, mau bilang ada duit banyak, ada rumah banyak harta. Tapi dalam hatinya dia bilang buat apa itu semua kalau dia harus mengalami sakit penyakit, saudara. Jadi kita tidak perlu melihat atau berkaca dari kehidupan orang lain bahwa dompet hidup itu senang sekali, saudara. Tidak. Kita cukup bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang, di mana Tuhan selalu menolong kita, menyertai akan kehidupan kita, mencukupkan kita dengan apa yang kita makan ataupun yang kita pakai. Jadi kita tidak perlu melihat kehidupan orang lain, karena kita juga tidak tahu kehidupan orang lain seperti apa yang mereka hadapi. Ya, mau bilang uang banyak, harta banyak, tapi seperti itu yang ilustrasi yang saya ceritakan tadi. Buat apa uang banyak, harta banyak, kemudian dia harus mengalami sakit penyakit? Dia hanya meminta kesehatan, saudara-saudara. Haleluya. Dia hanya minta kesehatan kepada Tuhan. Kalau dia beri kesehatan, itu sangat bahagia buat dia. Saya akan membaca Yesaya 38 dari ayat yang pertama, saudara-saudara. Yesaya 38 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Hizkia adalah seorang raja. Dia memiliki banyak harta, ya, saudara-saudara. Tapi pada saat dia menjalani hari-harinya dengan penuh sakit, dan dia, kalau orang bilang sekarang itu divonis tidak lama lagi DP hidup, dia akan mati. Bagaimana saudara-saudara, apa perasaan dari Hizkia, saudara-saudara? Dia pasti tidak bisa menerima akan kenyataan yang dia hadapi, saudara-saudara. Dia sakit parah dan tidak akan sembuh lagi. Itu yang dikatakan oleh Yesaya kepadanya. Dan kemudian Yesaya mengatakan kepadanya, apa ada pesan terakhir
Hizkia. Apa ngambil pesan terakhir? Karena semua mati. Kemudian dia tidak bisa menerima dengan kenyataan itu. Dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia mulai berdoa. Karena dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang patuh kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, setelah dia berdoa, dia pun menangis. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yesaya bahwa Tuhan mendengar akan doanya. Saudara-saudara, bahkan Tuhan memberikan dia kesembuhan serta umur panjang, saudara-saudara, 15 tahun. Haleluya, saudara-saudara. Jadi buat saudara-saudara sekalian, buat kita semua, pada saat kita menderita sakit, saudara-saudara mungkin pernah ya mengalami satu sakit penyakit, dan kemudian Tuhan menolong kita. Tuhan yang meminta kita untuk selalu setia kepadanya. Dia hanya meminta untuk tetap selalu mengiring Tuhan, selalu setia, selalu melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Sebelum kita juga meminta kepada Tuhan, biarlah kita tetap selalu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memperhatikan akan kehidupan kita. Walaupun kita mengalami suatu masalah, satu sakit penyakit, dan kalau kita setia, pada saat kita meminta pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Dan setelah Hizkia mengalami kesembuhan, pada ayat ke-9 sampai yang ayat, saya akan baca ayat ke-9 sampai yang ayat ke-22. Karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ini adalah sebuah cerita dari Hizkia setelah dia mengalami kesembuhan, saudara-saudara. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemberasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahitnya pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-puji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Hizkia sembuh, dia menceritakan, saudara-saudara, karangan Hizkia, bahwa dia dalam pertengahan umur dia harus pergi. Artinya dia dalam setengah kehidupannya dia akan pergi, dia akan mati, berada di bersama-sama dengan orang yang mati, saudara-saudara. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Artinya dalam kehidupan seperti ini dia tidak akan melihat Tuhan lagi. Artinya kalau memang dia sudah mati, ya pasti tidak bisa apa-apa. Atau artinya kalau selama dia masih hidup,
dia masih bisa melihat Tuhan, artinya dia masih bisa menyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan Hizkia. Dan pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Artinya memang dalam tubuhnya itu dalam keadaan yang mati, ya pasti artinya Tuhan sudah membongkar kemahnya, artinya tubuhnya, saudara. Seperti tukang tenun menggulung turunannya, akan aku mengukir hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Seperti kalau orang menjahit, kalau selesai menjahit pasti dia akan menggulung kembali turunannya. Dan seperti dia, kalau dia mengakhiri hidupnya, seperti depi nyawa itu putus, saudara-saudara. Seperti benang itu putus, saudara-saudara, kalau dia sudah mati. Dan inilah cerita dari Hizkia dalam kehidupannya saat dia mengalami sakit yang begitu berat. Ketika seperti ajal yang sudah dekat dalam kehidupannya bahwa dia akan mati, dan dia mulai bercerita seperti ini. Dan seperti pada ayat yang ke-18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Saudara-saudara, bahwa kalau orang yang sudah mati pastilah tidak bisa mengucap syukur karena keadaannya memang sudah mati, saudara-saudara. Dan pada ayat yang 19, tetapi hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi Hizkia berkata bahwa hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pengalaman yang Hizkia alami bahwa ketika dia hidup, itulah kesempatan dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mungkin pertolongan Tuhan waktu dia ada sakit dan Tuhan sembuhkan, itu ada pernyataan dari Hizkia bahwa hanya orang yang hidup dialah yang mengucap syukur. Kalau semati pasti tidak bisa mengucap syukur, saudara-saudara. Jadi kesempatan kita kalau masih hidup, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mungkin setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu menolong akan persoalan yang kita hadapi. Dia memberikan kita jalan keluar. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Kita datang berbakti kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya Tuhan senantiasa menolong kita. Dan di tahun 2022 ini, biarlah kita senantiasa tetap selalu melayani Tuhan, tetap mengiring Tuhan, selalu datang beribadah, karena itulah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Karena ya seperti saya katakan bahwa Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, begitupun juga kita harus mengasihi Dia dengan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan sudah selalu lakukan, yang sudah berbuat dalam kehidupan kita, di mana Dia selalu menolong akan kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, demikian firman Tuhan saya pada siang hari ini, dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyanyikan, dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu
kalau orang sekarang boleh berbudekan, tetapi kalau di gereja hanya dekat Allah saja ada tenang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, memang dunia ini ada dunia jasmania, ada dunia rohani. Jadi tidak sama itu dia. Sama dengan khotbah ini. Mari kita orang buka ulang. Yesaya 38. Saya bersyukur karena Tuhan menggerakkan hati orang Bapak ini untuk mengkhotbahkan salah satu mujizat terbesar di dunia. Yang dia tidak singgung. Salah satu mujizat terbesar di dunia. Saudara-saudara, mari tolong baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tapi mari tolong baca ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang petunjuk matahari buatan Allah akan dibuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalani. Saudara tahu bahwa orang sekarang pakai jam tangan. Tapi jam tangan itu kurang jadi berapa ratus tahun lalu. Tapi zaman dulu pakai jam matahari. Jadi kalau matahari, kalau orang di bagian utara khatulistiwa, maka matahari tengah hari di agak selatan. Jadi DP bayang-bayang di sana. Kalau pagi di sana tuh bayang-bayang. Kalau sore di sana tuh bayang-bayang. Nah, saudara-saudara, itu jam matahari. Bayangkan itu matahari mundur 10 tapak, berarti bumi yang mundur putaran. Itu mujizat yang luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya? Yang pernah belajar ilmu bumi tahu bahwa yang berputar itu bukan matahari, tapi bumi yang berputar, sehingga kelihatan matahari yang berputar. Nah, bumi yang berputar, saudara-saudara. Ke kiri dia. Kalau saya menghadap sana dia ke kiri. Kalau saya menghadap sana dia ke kanan. Jadi bumi berputar ke timur. Dan matahari itu tetap di sana. Jadi saudara-saudara, bumi yang besar itu dia mundur. Siapa yang bisa membuat itu? Boleh bilang haleluya? Mari terang membaca lagi satu bagian. Yosua pasalnya yang ke-10. Itu sama, saudara-saudara. Mulai 11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lembah Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar di langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara pada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya. Bukankah hal itu dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam sampai kira-kira sehari penuh. Ingat baik-baik saudara-saudara, pada zaman Yosua, pada zaman itu orang beranggapan bahwa bumi itu diam dan matahari yang berkeliling, tetapi itu anggapan mata kita. Tapi yang benar adalah bumi yang berputar. Dan ketika Yosua mau menghancurkan sisa-sisa tawanan, sebab kalau semalam sudah mulai perang, saudara-saudara, dan musuh-musuh akan bersembunyi, maka dia perintah di matahari yang tinggal di situ sampai kita kasih habis semua itu tapi musuh. Boleh bilang haleluya? Bayangkan saudara-saudara, dia perintah tuh matahari karena tinggal di situ.
sampai kita kasih habis semua, tapi musuh. Tetapi yang lebih hebat lagi, di zaman Hizkia, Yesaya bilang, mana berdoa, kalau Tuhan dengar sampai doa, Tuhan kasih mundur itu matahari. Berarti Tuhan je mundur tuh bumi berputar. Saudara-saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Saking besarnya bumi ini, orangnya rasa kalau dia bergerak. Haleluya. Saking besarnya di bumi ini, apalagi itu langit, saudara-saudara. Orangnya rasa kalau dia berputar, dia berputar cepat sekali, saudara-saudara. Bayangkan satu lingkaran bumi ini 300 sekian puluh ribu meter, dan cuma 24 jam dia berputar. Satu jam berapa kilometer dia berputar, berapa puluh kilometer dia berputar, bahkan 100 kilometer dia berputar. Saudara-saudara, kalau kita mau pulang dari Kobe kemari bawa foto, saudara-saudara, matahari dari misalnya kita modus supaya kita boleh sampai di Nado masih siang, nggak bisa. Boleh bilang haleluya? Orang sopir, orang kita dari gunung, dari Nado, dari Kombi modus matahari supaya dia tetap terang, dan kita selalu sampai nggak bisa. Matahari tetap lebih cepat dia turun. Saudara-saudara, bayangkan. Jadi mujizat yang terbesar yang sangat jarang dipahami orang terjadi di sini. Di zaman Yosua, dia perintah itu matahari dan bulan berhenti mulai ditangkap peredaran. Berarti bumi yang berhenti. Tapi di zaman Hizkia bukan berhenti, mundur. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya punya Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah ada mujizat yang luar biasa yang dicatat oleh agama manapun juga selain di Alkitab. Saudara percaya Alkitab? Saudara-saudara, saya perlu memberitahu itu kepada kita semua. Saya bersyukur karena kita pikir-pikir kalau Pedro cuma baca satu ayat, kalau mau cuma mau khotbah tekstual. Tetapi enggak, dia khotbah mulai dari pasal ayat 1. Saya bersyukur. Tapi kita tunggu dia mau baca ayat 8. Dia tidak lewat angka ayat 8. Maka saya mengulangi lagi ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara-saudara, bayangkan itu jam ini berputar berapa kali? Jadi jarum panjang ini berputar berapa kali? Itu jarum pendek berputar berapa jam? Saudara-saudara, undur. Bayangkan, saudara-saudara. Itulah kalau saya mau baca para ahli bintang berkata, rupanya bumi berputar itu telah saudara baku rekeng, katanya baku rekeng, dan ternyata betul tuh Alkitab. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan, saya punya Alkitab yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak. Jadi kalau dia ada di kalau dia sore waktu itu cuma bayang-bayang ada di sebelah kiri saya. Dia mundur 10 tapak, artinya dia jadi pagi ulang. Siapa bisa membuat itu? Dan itu adalah tanda kesembuhan bagi seorang raja yang semua mati. Boleh bilang haleluya? Dan saudara-saudara, mari kita percaya Alkitab. Mari kita percaya firman Allah yang luar biasa. Dan saya bersyukur karena saya punya Alkitab ini yang tidak pernah dibaca oleh banyak-banyak orang dan tidak pernah dipahami oleh banyak orang.
Hanya saya bersyukur karena saya bisa membacanya dan boleh menceritakan kepada saudara-saudara bahwa orang Alkitab betul-betul luar biasa, karena yang menulisnya adalah Allah sendiri. Haleluya. Allah lah yang luar biasa. Saudara, saya membaca ulang. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak daripada jarak yang telah dijalaninya. Saudara-saudara, itulah sebabnya ayat 18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaan. Tahukah saudara bahwa ini, pasal ini berisi begitu banyak hal yang luar biasa yang ditulis untuk mengungkapkan kebenaran ilmu alam semesta, saudara, dan ilmu hidup manusia. Boleh bilang haleluya. Ini firman Allah ditulis berdasarkan kebenaran, saudara-saudara, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, saudara-saudara. Dan saya bersyukur karena saya belum pernah khotbah ini semuanya, tapi tahun Jumat yang khotbahkan itu, puji Tuhan, haleluya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, seorang bapa memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya punya anak-anak, cucu-cucu, punya jemaat yang suka mendengar firman Tuhan, dan saya percaya ini adalah kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara, yang kita harus melihatnya. Boleh bilang amin? Di sini ada banyak sarjana di kita jemaat. Banyak sarjana, segala macam sarjana, ada dokter, ada insinyur, ada macam-macam sarjana, saudara-saudara. Dan saya percaya dengan pendidikan mereka yang tinggi, mereka mengerti apa itu arti ilmu alam, saudara-saudara. Apa itu arti bumi berputar, dan tidak pernah bisa berhenti di bumi berputar, bahkan lebih lagi mundur. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, luar biasa. Jadi percayalah pada Tuhan, karena kalau Dia bertindak, maka tidak satu pun yang gagal. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu pada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Boleh bilang haleluya. Dia bersyukur pada Tuhan. Saudara-saudara, dia katanya mau main kecapi, saudara-saudara, seumur hidup di rumah Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara ini supaya sembuh. Saudara-saudara, ini adalah penyakit yang luar biasa. Saudara-saudara, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit itu yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun dengan menunjukkan mujizat yang tidak pernah ditulis oleh kitab suci manapun di dunia. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Hizkia berkata, apakah yang akan menjadi tanda supaya aku pergi ke rumah Tuhan? Tandanya ini, mujizat dan kesembuhan yang tidak pernah ada di dunia. Boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri.
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang benar mulia, hormat dan kuasa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, ini adalah kemurahan Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Hizkia. Mujizat Allah boleh dinyatakan. Firman Allah boleh ditarik kembali. Yang tadinya sudah untuk meninggal, namun karena Hizkia berdoa dengan tulus, mujizat Allah dan dinyatakan dalam kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan, selagi kami ada kesempatan menumpang di dunia ini Tuhan, jadikan kami setia, jadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga benar-benar kami berharga di pemandangan Allah. Kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, pertama-tama di rumah tangga kami masing-masing, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Semuanya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua yang hadir sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami mengarungi dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang semula kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran lagi, beri hikmat akan dari surga. Berkati pekerjaan dari hamba-Mu, keluarga Mu diberkati, anak-anak mereka diberi keberhasilan dalam cita-cita mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sementara umat untuk memberikan korban persembahan kedua, Allah tidak terbang yang tinggi. Dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya.